Tuhan, kita bersyukur karena sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Mari kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalammu, damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Biarlah kiranya keinginan kita dekat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 74 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini, Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 12 sampai ayat yang ke-23 ini lanjutan dari renungan kita satu hari yang lalu tentang bagaimana ratapan orang percaya umat Tuhan karena bait suci dimusnahkan atau dirusak oleh lawan mereka. Sebab itu dalam pujian pengajaran Asaf, mereka kembali mengingat kebesaran dan kebesaran Tuhan. Mereka kembali mengingat bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu mampu melakukan segalanya, Tuhan itu pemilik segalanya, Tuhan itu pemilik dunia ini. Tetapi yang menjadi persoalannya,
Di dalam hal ini musuh mereka menginjak-injak umat Tuhan. Seakan Tuhan tidak berdaya, seakan Tuhan tidak peduli, seakan Tuhan membiarkan semuanya terjadi. Sehingga mulai dari ayat 18, mari perhatikan, sampai ayat yang ke-23, Asaf berkata demikian dalam pengajarannya. Ingatlah, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 21 berkata seperti ini lagi. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Seakan Tuhan berdiam diri, seakan Tuhan tidak peduli apa yang terjadi. Bapak Ibu, umat Tuhan, umat Israel sangat tahu bagaimana kebesaran Tuhan. Sebab itu Asaf menulis ayat 12 sampai ayat yang ke-23 ini tentang kebesaran Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun seseorang telah mengetahui kebesaran Tuhan, namun pengetahuan itu tidak menyelamatkannya. Karena apa? Iman, percaya kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada pengetahuan, tetapi diikuti oleh ketaatan, diikuti oleh kesetiaan, diikuti oleh ketulusan. Itu adalah iman kepada Tuhan. Banyak orang yang tahu Tuhan itu maha besar, tapi tidak banyak orang yang mau hidup dalam kebesaran Tuhan. Banyak orang yang tahu Tuhan itu bisa lakukan segalanya, tapi tidak banyak orang yang mau mempercayakan hidupnya dalam kebesaran Tuhan. Sebab itu saya berkata, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak menyelamatkan kita, tetapi pengetahuan itu membantu kita lebih dekat kepada Tuhan kalau kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Oleh sebab apa Tuhan membiarkan mereka? Oleh sebab apa Tuhan tidak peduli di masa kesesakan ini? Sekalipun Tuhan mampu menarik mereka dalam kesesakan itu. Oleh sebab mereka mengetahui, tetapi mereka tidak mau mengikuti. Oleh sebab mereka tahu bahwa Tuhan itu maha besar, tetapi mereka tidak mau tunduk dalam kebesaran Tuhan. Mereka seakan sudah mampu melakukan segalanya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan membiarkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Bangunlah ya Allah. Seakan Tuhan tertidur terhadap pergumulan mereka. Seakan Tuhan tertidur terhadap kesesakan mereka. Sebab itu Bani Asaf berkata, bangunlah ya Allah, perhatikanlah umatmu. Jangan biarkan orang-orang yang terinjak-injak kembali kena noda. Di ayat 21 berkata demikian. Kita mau lepas dalam kesesakan hidup kita. Kita mau mengalami kebesaran Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Kita sungguh rendah hati berada di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Kita yakini kita punya Tuhan yang besar. Kita yakini kita punya Bapa yang maha kuasa. Tetapi kok Tuhan tidak mau peduli dengan kita? Kok Tuhan tidak mau membela kita? Mari perhatikan apa yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Sehingga kita bisa lihat, oh Tuhan, kebesaran-Mu kiranya menjadi bagian saya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat-saat seperti ini, di saat kita mencari Tuhan, di saat kita tidak mengalami kebesaran Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah merendahkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, kita mau sungguh mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu melingkupi setiap kita. Saya ingatkan kembali kepada kita, pengetahuan kita tentang Allah tidak menyelamatkan kita, tetapi pengetahuan itu akan menghantarkan kita kepada pengenalan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Kalau begitu, perlukah kita punya pengetahuan tentang Tuhan? Itu sangat perlu. Itu sangat perlu sekali. Supaya dengan kita punya pengetahuan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu tentang Tuhan, jangan kita hanya tahu, tetapi kita amalkan dalam hidup kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kekuasaan Tuhan itu akan melingkupi kita. Keterbatasan-keterbatasan kita akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan, sehingga dalam keterbatasan itu kita melihat kemuliaan Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan tema hari ini, Allah itu Maha Besar. Mari kita berdoa. Dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Besar, dan kami ingin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang besar menginginkan kami sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kebesaran-Mu menjadi bagian kami, menaungi kami dan membela kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kabur akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat